Assalamualaikum teman-teman, belajar bareng Teteh lagi yuk. Sebelum ke materi, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Rangkuman yang pertama tentang kode etik bidan. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang sesuai. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Setiap bidan harus senantiasa mengemban diri dan kebidanan komunitas, meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Setiap bidan seyogianya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA, KB, dan kesehatan keluarga. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA dan KB dan kesehatan keluarga. Ini ada contoh soalnya ya. Bidan R ditugaskan untuk mengabdi di desa terpencil. Untuk itu bidan R harus mempersiapkan secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dari kasus di atas adalah kewajiban bidan terhadap. Ayo, siapa yang nyimak? Apa jawabannya? Ini jawabannya kewajiban bidan terhadap diri sendiri ya. Rangkuman materi yang kedua tentang dampak preeklamsi pada janin. Yang pertama, persalinan prematur. Apabila derajat preeklamsi berat atau berubah menjadi eklamsi, salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan persalinan sebelum waktunya untuk menyelamatkan ibu dan janin. Yang kedua, gangguan pertumbuhan janin. Janin mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat gangguan aliran darah. Kondisi ini juga menyebabkan gangguan pasokan gizi terhadap janin. Tak mengherankan, bayi yang mengalami kondisi dapat lahir dengan berat badan rendah atau BBLR.
Dampak yang ketiga, kematian janin di dalam kandungan. Janin dapat mengalami berbagai gangguan yang menyebabkan kematian dalam kandungan. Kondisi ini terjadi akibat gangguan pembuluh darah janin dan masalah pada plasenta. Gangguan pernapasan yang keempat, gangguan pernapasan bayi. Bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan preeklamsi cenderung lebih kecil dengan organ pernapasan yang belum matang. Bayi yang lahir dengan gangguan ini memerlukan pemantauan khusus di ruang intensif neonatus. Yang terakhir, penyakit metabolik di masa depan. Bayi yang lahir dari ibu preeklamsia juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami berbagai penyakit seperti diabetes dan hipertensi saat beranjak dewasa. Selanjutnya, FR yang masuk itu tentang ibu hamil yang datang ke puskesmas, terus deteksi untuk malarianya apa kalau nggak salah kemarin. Berarti sebelum dilakukan pemeriksaan harus ada anamnesis dulu. Biasanya gejalanya pada anamnesis malaria yang sering dikeluhkan adalah demam, menggigil, malaise, mialgia, gejala gastrointestinal, mual muntah dan diare, gejala neurologis, disorientasi dan penurunan kesadaran, sakit kepala dan atau batuk. Gejala klasik malaria adalah demam paroksismal yang didahului fase menggigil lalu diikuti demam tinggi dan berkeringat banyak. Sekian rangkuman materi hari ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.